Shalom saudara. Pernahkah saudara merasa gelisah ketika sedang mengendarai kendaraan dan kemudian ada polisi di depan yang melakukan razia? Atau pernahkah saudara mengalami rasa takut dan gelisah, merasa ada orang yang mengikuti atau memperhatikan setiap gerak-gerik saudara? Nah, mengapa merasa gelisah dan mengapa tidak tenang? Mari kita membuka Amsal 28 ayat yang pertama. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Saudara, Amsal ini mengatakan bahwa seorang yang telah berlaku fasik, ia tidak akan merasa tenang di dalam kehidupannya. Mengapa? Karena dia dikejar oleh rasa bersalah dan rasa takut karena telah melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, rasa bersalah karena telah melakukan sesuatu yang tidak benar membuat seseorang seperti mau berlari menyelamatkan diri walaupun sebetulnya tidak ada yang mengejarnya. Mungkin saudara pernah mengalami atau melihat seseorang yang terus-menerus mengalami rasa takut, mencurigai setiap orang yang ditemui dan menyangka bahwa setiap orang ingin mencelakakan dirinya, atau mengalami rasa takut sekalipun tidak ada bahaya yang menimpa atau mengancam. Saudara, di dalam diri kita ada yang disebut dengan hati nurani, di mana kalau kita berbuat salah, dia akan menegur dan membuat kita menjadi tidak tenang. Namun karena dosa, saudara, hati nurani kita ini tidak bisa diandalkan. Nah, saya pernah membaca suatu kisah yang dilaporkan oleh Badan Penyelidik di Philadelphia, Amerika, yang melaporkan tentang seorang anak laki-laki yang berumur 12 tahun yang tertangkap karena mencuri sebuah jam tangan. Dia bercerita, saudara, bahwa sebelumnya dia pernah mencuri sebuah barang karena ingin memberikan hadiah kepada ibunya. Dan kali ini dia melakukan hal yang sama karena ingin memberikan hadiah kepada ayahnya. Dan ketika dia melakukan hal tersebut, dia sama sekali tidak menyesal dan tidak merasa bersalah. Nah, hati nurani yang menegur dan menghakimi ini, kita bisa lihat contohnya pertama kali terjadi ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Ketika mereka memakan buah pohon itu, dan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu, mereka bersembunyi dari Tuhan di antara pohon-pohon yang ada di dalam taman itu. Saudara, Tuhan tidak mengejar mereka, apalagi hendak menangkap mereka. Namun mereka takut bertemu dengan Tuhan dan mereka bersembunyi dari hadapannya. Nah, ketika Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut." Saudara, sebelumnya tidak pernah Adam dan Hawa merasa takut dan bersembunyi dari hadapan Tuhan. Sekarang mereka takut dan bersembunyi, walaupun tidak ada yang mengejar mereka. Mengapa? Karena hati nurani mereka menegur dan menghakimi. Sekarang mereka seperti mendengar bisik-bisik kata penghakiman di telinga mereka, dan setiap waktu dan detik mereka merasa seperti diawasi dan mata Allah itu sedang melihat mereka. Nah, minggu lalu saudara, saya menceritakan sebagian dari cerita Macbeth, karya dari William Shakespeare. Selain tokoh yang minggu lalu saya ceritakan, saudara, tokoh lain yang mengesankan di dalam kisah ini adalah Lady Macbeth. Diceritakan bahwa Lady Macbeth ini pernah mendengar ramalan bahwa suaminya akan menjadi raja. Nah, karena itu saudara, dia meyakinkan suaminya untuk mewujudkan ramalan tersebut dengan membunuh raja yang saat itu sedang berkuasa. Dan akhirnya suaminya melakukan pembunuhan itu, saudara. Nah, setelah melakukan pembunuhan, Macbeth saudara, dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Dia begitu takut terhadap apa yang sudah dia lakukan. Nah, istrinya, Lady Macbeth, setelah pembunuhan itu melakukan segala macam cara untuk menutupi kejahatan yang telah dilakukan oleh suaminya tersebut. Nah, singkat cerita, akhirnya Macbeth, saudara, dilantik menjadi raja. Namun setelah menjadi raja, rasa bersalah dan penyesalan di dalam hati mereka tidak bisa hilang. Lady Macbeth menjadi tidak stabil secara mental. Dan dia tidak bisa berhenti mencuci tangannya, saudara. Dia berkata, apakah tangan ini
akan kotor selamanya. Nah, rasa bersalah ini membuat Lady Macbeth, saudara, akhirnya bunuh diri. Nah, saudara, kita perlu membedakan antara rasa bersalah yang semu dan yang sejati. Rasa bersalah yang sejati, saudara, tidak dibatasi oleh waktu. Nah, C.S. Lewis pernah mengatakannya bahwa biasanya kita merasa bersalah pada waktu melakukan perbuatan dosa. Namun setelah selang beberapa waktu, kita tidak lagi merasa bersalah. Seakan-akan waktu itu mencuci bersih dosa kita. Nah, C.S. Lewis menekankan bahwa dosa tetap dosa, kapanpun dosa itu dilakukan. Hal ini terjadi, saudara, di dalam peristiwa perzinahan yang dilakukan oleh Daud. Sekurangnya ada setahun rentang waktu antara perbuatan zina yang dilakukannya dengan kedatangan Nabi Nathan yang datang untuk menegurnya. Ternyata Daud tidak meminta ampun kepada Tuhan dalam selang waktu itu. Dan tampaknya Daud pun telah melupakan dosanya. Itu sebabnya ia tidak merasa bersalah ketika Nabi Nathan datang dan memberikan ilustrasi tentang seseorang yang melakukan pembunuhan di dalam cerita itu. Nah, saudara, di dalam Ibrani 10 ayat 22 dikatakan bahwa iman kepada Kristus yang memperbaharui hubungan kita dengan Allah, Dia akan membersihkan hati nurani kita yang jahat. Roh Kudus akan menolong kita dan menjadikan hati nurani kita menjadi sesuai dengan firman. Nah, karena itu setiap hari kita perlu bergaul dengan Allah dan firman-Nya dan mengakui setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Siapakah yang dimaksud dengan orang benar yang merasa aman di sini? Dialah yang disebut oleh Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Di dalam Amsal ini, saudara, dikatakan bahwa orang yang benar adalah seperti singa muda yang memiliki rasa aman. Seorang yang benar akan memiliki rasa aman karena ia tahu bahwa dia memiliki Allah yang maha kuasa yang mengawasi dan akan menolongnya jika terjadi sesuatu bahaya yang mengancam di dalam kehidupannya. Dia akan merasa tenang karena hati nuraninya bebas dari pelanggaran. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Amin.